Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 Juni 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Betapa luar biasa anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Hari yang baru Engkau anugerahkan Tuhan. Namun sebelum kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan, kami bersekutu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kami, penuntun bagi kami untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Amin. Judul renungan kita, Aneka Karunia dari Allah. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mungkin masih banyak ingat peristiwa yang terjadi di Meko. Nama tempat Meko dan nama dua orang anak, yakni Selvin dan Moko, telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenai peristiwa kesembuhan secara ajaib dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit. Terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama dan sesudah waktu kejadian-kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Ayat 9 dari 1 Korintus pasal 12 menyebut secara implisit adanya karunia untuk menyembuhkan. Di samping karunia-karunia yang lain, semua adalah pemberian atau karunia roh. Nah, saudara-saudara, masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Maksudnya terbatas dalam ruang dan waktu yang dikehendakinya. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan karena itu dengan maksud yang lain. Lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan, ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan dan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, misalnya dengan model perdukunan, maka jelas roh akan mundur. Nah, saudara-saudara, ingatlah selalu ketika suatu karunia tidak lagi diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan, maka yang akan muncul adalah kesombongan dan kecemburuan. Kesombongan pada yang menerimanya dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu tak perlulah cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, waktu yang indah kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mempergunakan karunia-karunia yang Engkau telah nyatakan, anugerahkan bagi kami untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dan tanggung jawab kami, pekerjaan dan rencana hidup kami Tuhan. Engkau memberkati dan menopang kami sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.